karena kita akan segera memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini. Tabea Katuari Wayang. Selamat sore, Wayang di Katuari. Ada orang nggak ya? Sepi. Mari kita ulang. Tabea Katuari Wayang. Aduh, belum. Belum semangat. Sudah jam-jam berapa ini? Belum semangat. Lagi. Ya. Selamat sore, Wayang di Katuari. Yes, sudah ada 500 orang. Sudah banyak, sudah connect. Perkenalkan, saya Tirsa Dan saya Jelly. Kami berdua akan memandu ibadah dan perayaan hari ulang tahun PK Tanggari dan Syukur PK Tanggari yang ke-47 di sore hari ini. Apa kabar? Katuari Wayang. Wayang Amir Leo Osman. Aduh, senang sekali kalau kita berada di tempat ini semua ada baik-baik kan. Ada oma-oma, ada senyum-senyumnya, iya, ada opa-opa, ada juga yang luar Balikpapan sudah berkenan hadir. Import, orang-orang yang hadir import luar Balikpapan, keren. Ada tepuk tangan. Ya, kita semua hadir di sini karena kita semua sedang berbahagia karena hari yang sangat spesial bagi PK Tanggari di Balikpapan. Ya. Yaitu HUT ke-47 tahun PK Tanggari berkarya di Balikpapan. Usia yang sudah sangat dewasa dan sangat matang ya. Kalau kerennya itu 47 tahun itu berarti sudah jelita. Jelang 50 tahun. Wow. So tantu itu orang Dado bilang kan, suatua ke PK Tanggari. Karena sudah 47 tahun di Balikpapan, sudah banyak sekali rintangan atau tantangan yang terlewati. Betul sekali. Namun yang pasti ada sukacita dan kegembiraan yang dihadapi PK Tanggari. Ya, itu juga. Tentu saja itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi PK Tanggari sampai saat ini. Di mana-mana ada pergumulan, tapi ada sukacita. Itulah yang membuat PK Tanggari makin kuat, makin jaya. Kalau ya begitu tidak kuat. Ya. Ada tantangan COVID kemarin, tapi semuanya bisa dilewati dengan sukacita semua ya. Tepuk tangan buat PK Tanggari. PK Tanggari di Balikpapan, jaya terus ya. Nah, Katuari Wayang, sekali lagi selamat datang di Balikpapan Ocean Square, di mana PK Tanggari akan memulai segala acara. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, anak-anak sekalian, karena kami mau berbagi kegembiraan atas hari ulang tahun PK Tanggari yang ke-47. Tahun ini kami panitia dan pengurus mengusung tema apa? Apa temanya? Merajut kebersamaan, menghargai perbedaan dalam keluarga PK Katuari Tanggari di Balikpapan. Bapak Ibu, sekelas info, di latar belakang kita itu sudah tahu ya, pasti Kampung Tanggari. Ada yang lucu tadi malam. Waktu dekor, semua ngumpul di sini cari di mana ya taper rumah. Ada yang bilang, pokoknya patokannya gereja. Ini Kampung Tanggari. Keren dilihat dari Ini ada dipasang di pinggir-pinggir itu nama-nama lorong dan jalan yang ada di Tanggari. Ya. Nah, hari ini ada apa aja? Seru hari ini, paling seru. Apa paling aja? Seru. Biar tidak penasaran, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, berikut adalah susunan acara kita pada sore hari ini. Pertama, ucapan selamat datang yang tadi sudah kami sampaikan. Yang kedua, ibadah syukur. Yang ketiga, perayaan HUT ke-47 PK Tanggari di Balikpapan yang terdiri dari menyanyi himne Balikpapan, proses pasang dan tiup lilin ulang tahun, hiburan, sambutan-sambutan.
Selanjutnya yang keempat, pengesahan pengurus PK Tanggari periode 2025 sampai dengan 2028. Poin yang kelima, foto bersama. Poin yang keenam, jamuan kasih. Dan yang terakhir, penutup. Wah, susunan acaranya keren. Dan satu yang tertinggal, Bapak Ibu pasti yang menulis di buku tamu itu ada dapat kertas koki ya. Simpan itu. Itu disimpan sampai acara selesai. Siapa tahu Bapak Ibu pulang beruntung bawa hadiah-hadiah dari PK Tanggari. Karena sekali lagi PK Tanggari sedang bergembira. Jadi kami semua mau pulang dengan gembira. Ada surprise-nya. Ada Wow, surprise. keren. Dan kami juga mohon yang sudah hadir kiranya dapat mengikuti seluruh rangkaian dari awal sampai akhirnya. Dan marilah kita langsung ke acara yang kedua, yaitu ibadah syukur. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah syukur. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, perlu diketahui untuk pemberita firman kita pada sore hari ini adalah Pendeta Lendra Mariance Kabunde, Sarjana Teologi. Pendeta orang Tanggari dan spesial kami impor dari Kalimantan Tengah. Tepuk tangan. Terima kasih atas kedatangannya, kesediaannya untuk berada di tengah-tengah PK Tanggari, bahkan dalam akan memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita mulai. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang berkati, mari kita semua berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyanyi bersama-sama Opo Wananatas.
Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-47. PK Matuari Netanggari Pinaesaan di Balikpapan saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan Tuhan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi PK Tanggari di Balikpapan. Hanya karena kasih Tuhan saja, maka sudah lebih dari 4 dekade perkumpulan kekeluargaan Matuari Netanggari Pinaesaan hadir di kota Balikpapan. Dari PK Tanggari di Balikpapan dalam situasi bahagia maupun sedih. Kami selalu bergandengan tangan mewujudkan tali persaudaraan di tanah yang jauh dari tempat kelahiran kami. Juga bagian dari PK Tanggari di Balikpapan, meskipun kadangkala kami tidak dapat berbuat banyak, tapi kehadiran kami melengkapi setiap anugerah Tuhan dalam perkumpulan kekeluargaan ini. Maka marilah bersukacita atas anugerah Tuhan dalam pertambahan perjalanan usia PK Tanggari di Balikpapan ini. Syukur kami ungkapkan atas berkat yang Engkau curahkan. 47 tahun kini usia kami, dan kami menikmati kasih-Mu bersama. Kami merasakan berkat-Mu bersama, dan kini bersama umat-Mu kami merasakan indahnya persekutuan di tempat ini. Urusan hati kami, biarlah ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan yang Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan. Hello.
Ya, puji Tuhan, kita akan menerima khotbah dan salam. Ibadah syukur HUT ke-47 PK Matuari Netanggari, Pina Esaan di Balikpapan. Kiranya boleh jadi karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Shalom tetapku Tuhan, karena mengangkat namamu, sebab banyak karyamu. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dengan mandolin 10 senar dan dengan gambus. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Silakan duduk. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ulanglah lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kami persilakan kepada pelayan firman.
Ya puji Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Merupakan satu kehormatan bagi hamba. Kalau Engkau boleh membawa hamba di tengah-tengah keluarga Matuari Metanggari yang ada di Balikpapan untuk menjadi saluran berkat pada sore hari ini Tuhan. Roh Kudus menuntun hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar setiap taburan benih ilahi yang akan sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak pernah menjadi sia-sia. Tetapi kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pekerjaan setan iblis dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, memberikan roh bosan, roh mengantuk, roh tersinggung, roh penolakan akan firman Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Selamat Pak Kudapa. Biar cuma itu kita tahu. Kita memang orang Tanggari, tapi ayah tahu bahasa karena selama ada merantau. Jadi cuma tahu sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi saya mungkin akan berkhotbah tidak pakai bahasa daerah, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Haleluya. Merupakan satu kehormatan bagi saya kalau saya boleh dipercayakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat di PK Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan dalam rangka ucapan syukur yang ke-47. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yang berdiri di depan itu siapa anak Rinte Sepasya. Nah, ada pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Mungkin ada yang so kenal Pak kita, ada juga di sini kita so kenal, ada yang kita tidak kenal. Makanya alangkah baiknya saya harus memperkenalkan diri saya. Kita penama Lendra Karundeng. Dan saya dipercayakan oleh Tuhan dengan suami saya ini. Suami saya boleh berdiri. Ini suami paling ganteng di seluruh dunia. Orang Kupang, NTT. Kami sama-sama melayani di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kami dipercayakan oleh Tuhan melayani gereja Oikumene. Jadi ada dua gereja yang kami pegang. Suamiku pelayanan di gereja PT KRS KSH, saya di PT KRS KSM yang ada di Kalimantan Tengah. Dan saya percaya bukan kebetulan kami ada di sini. Saya cuma dikaruniai satu suami, cukup satu suami aja, tidak boleh lebih dari dua. Amin. Dan saya juga diberikan anak cuma satu. Haleluya. Mungkin itu aja perkenalan saya ya. Dan saya itu Rimpe dari Ujo. Kalau siapa kenal itu Ujo Karundeng. Kalau kita penama Lina Karundeng, jadi marga Karundeng. Keluarga Karundeng. Itu Lina itu siapa sih? Lina itu anaknya dari Opak Katubu Tukahu. Kalau kita mama, kalau kita papa, anak dari lupa saya ya. Mariance Karundeng kalau tidak saya, karena dinamakan sama saya Mariance Karundeng. Ya, haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara ya, untuk tidak berlambatan, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia, merajut kebersamaan, menghargai perbedaan dalam keluarga PK Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan. Jadi saya akan ambil di dalam ayat Alkitab yang terdapat dalam Filipi pasal 2
ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau tidak keberatan, kita baca berbalas-balasan ya, supaya kita tidak mengantuk. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang ke-6. Dengan berikut, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Keluarga besar Matuari yang ada di Tanggari, yang ada di Balikpapan, berbicara tentang perbedaan. Sebenarnya perbedaan itu sangat indah. Perbedaan itu sangat unik. Perbedaan itu adalah merupakan warna kehidupan. Dan yang paling penting, perbedaan itu adalah merupakan ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Saya kasih contoh. Ada begitu banyak sekali perbedaan yang Tuhan ciptakan. Dalam tubuh kita ini, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Setiap anggota tubuh kita ini pasti memiliki tujuan masing-masing. Ketika mata kita ini dicungkil, otomatis seluruh tubuh akan merasakan sakit. Tidak mungkin mata dicungkil cuma mata aja yang sakit. Atau tangan kita dipotong. Tidak mungkin cuma tangan aja yang merasakan sakit. Sudah pasti semua tubuh merasakan kesakitan. Kenapa Tuhan menciptakan adanya perbedaan? Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Saya percaya rukun keluarga Matuari Netanggari bukan cuma satu organisasi yang ada di tempat ini. Pasti ada berbagai-bagai macam organisasi. Coba. Yang dari GPIB coba angkat tangan. Yang GPIB. Puji Tuhan. Yang dari karismatik Pantai Kosta GBI atau GKRI dan lain sebagainya. Aliran karismatik coba angkat tangan. Sedikit aja. Tapi orang semua bersaudara. Amin. Tidak ada yang bisa beda-bedakan. Golongan A, golongan C, golongan B,
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, dalam keluarga, dalam perkawinan aja suami istri ada perbedaan. Beda tujuan, beda pandangan, beda prinsip, beda rencana, beda selera, beda pakaian, dan lain sebagainya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Suami pingin buka usaha di kota. Istri pingin buka usaha di desa. Itu aja udah berbeda. Beda rencana. Bagaimana caranya kita mempersatukan rencana suami dan rencana istri? Karena kalau nggak ketemu bisa berhantam. Betul nggak? Kamu harus ikut saya. Kamu itu kan istri. Kamu harus tunduk sama saya. Kan begitu. Saudara, satu-satunya. Coba bisa buka dulu ayatnya deh, kalau bisa. Bisa nggak? Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nanti bisa saya minta satu orang bacakan, mungkin MC bisa bacakan ya, mungkin Kak Tirsa bisa bacakan buat kita semua. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ya, ayat 13 sampai 17. Bacakan buat Tuhan. Saya turun aja ya supaya lebih akrab. Karena saya ingin lihat proyektor. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih Ibu cantik. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan begini. Bagaimana caranya kita mempersatukan perbedaan itu? Satu-satunya harus dilandasi dengan kasih Kristus. Amin. Dia katakan begini, suami ingin buka rencana di sini, istri di sini. Satu-satunya supaya tidak berhantam, bertanya Tuhan. Tapi kan dek, yang tadi yang ayat 14 jangan ganti ya. Yang ayat 14 aja dulu. 14 ya. Coba kasih besar ya. Saudara lihat ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah? Coba ayat 13. Nah. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung terus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan dulu deh ya. Jangan. Saudara, Alkitab katakan begini. Alangkah baiknya kalau kita merencanakan sesuatu, jangan pernah kita pakai kita punya logika sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Artinya libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Karena Tuhan yang katakan, saudara, bisa saja manusia berencana, tetapi hanya keputusan
terlaksana. Amin. Coba buka dulu ayatnya Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat yang 21. ayat 21. Amsal 19. Ya, 21. Saudara lihat ya, perhatikan baik-baik. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia boleh merencanakan banyak hal, tapi kata Alkitab, saudara, cuma rancangan Tuhan yang akan berhasil. Saya kok berulang kali berencana tapi gagal. Kenapa ya? Ada apa ini? Kenapa gagal? Karena Tuhan tidak mau rancangan kita yang berhasil. Tapi yang Tuhan mau, biarlah rancangan Tuhan yang berhasil atas hidup kita. Amin. Supaya ketika kita berhasil jangan sombong. Amin. Jangan memegahkan diri. Supaya ketika kita berhasil, kita katakan praise the Lord. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Amin. Haleluya. Saudara, dalam perkawinan kita boleh beda umur. Mau laki-laki umur 40, perempuan umur 20, tidak masalah. Mau perempuan umur 50, laki-laki 20, tidak masalah. Yang paling penting juga harus beda jenis kelamin. Kira-kira Mak, kalau kita menikah jenis kelamin sama gimana? Bu, kalau menikah jenis kelamin kira-kira gimana Bu? Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau kita berbeda jenis kelamin, kalau kita sama jenis kelamin, kata Alkitab, Sodom dan Gomora dimusnahkan karena dosa homoseks. Haleluya. Waktu Tuhan memusnahkan ini Sodom dan Gomora, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 50 yang bertobat. Tuhan bilang, enggak, aku enggak musnahkan. Tuhan, sekiranya ada 45, sekiranya ada 40, sekiranya ada 20, ada 10 yang bertobat. Tuhan bilang, enggak, aku tidak akan musnahkan. Tapi ternyata yang bertobat tidak lebih dari 10 orang. Cuma Lot dan keluarganya. Jadi apa saudara? Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan melihat Abraham takut akan Tuhan, dia tawar-menawar dengan Tuhan, berdoa syafaat dengan Tuhan. Sebelum Tuhan musnahkan, Tuhan keluarkan dulu ini Lot dari Sodom, baru Tuhan musnahkan. Haleluya. Kalau kita orang benar, saudara, kita menjadi tiang doa buat keluarga kita yang tidak bertobat. Ketika kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan keluarga kita yang tidak bertobat karena ada orang benar di situ. Amin. Seperti Abraham, sebelum Tuhan musnahkan, Tuhan selamatkan dulu Lot. Saya percaya kita Matuari Netanggari adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kata Alkitab. Pada waktu Tuhan suruh Yunus, pergi kamu beritakan Injil di Niniwe. Yunus ini tidak mau dia taat sama Tuhan. Kepala batu, orang Manado bilang kepala batu. Suruh pergi di Niniwe, malah dia pergi di Tarsis. Akhirnya apa? Tuhan kasih biar dia ditelan oleh ikan besar. Bukan ikan paus, ikan besar kata Alkitab. Akhirnya 3 hari dia di dalam perut ikan, dimuntahkanlah dia. Baru di situ dia sadar. Saudara, saya kasih tahu, kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan masalah bertubi-tubi datang. Seperti Yunus, karena tidak mau taat, tidak mau dengar, tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan biarkan dia ditelan oleh ikan. Demikian juga hidup kita. Semakin kita tidak taat kepada Tuhan, semakin kita melalui jalur
sayang Pak kita kalau Tuhan hajar. Karena Alkitab katakan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Berarti kalau Tuhan masih hajar, berarti Tuhan sayang Pak Ton. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang masih suka? Biasakan orang Manado tuh, apalagi kalau ada ibadah-ibadah duka, serikat bersaudara. Pak, kira-kira mabuk itu berkenan di hadapan Tuhan tidak? Apalagi jadi agen. Siapa yang suka jual minuman keras? Coba buka dulu ayatnya nih. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ini kata Alkitab. Tuhan bilang hantam aja. Saya mau matuari netanggari selamat di mata Tuhan. Amin. Jangan marah sama kita saudara-saudara, jauh kita datang biaya sendiri. Jadi kita mau hantam semua biar kita bertobat. Amin. Haleluya. Coba. Galatia 22. Galatia. Oh, Galatia 5. Ya, Galatia 5 ayat 21. Dari 22 dulu deh. Dari 22. 19, ayat 19 dulu. Saudara, saya sengaja kasih ayat supaya saudara tahu saya tidak akan kalah. Ya. Kalau Tuhan bawa saya di sini, tadinya saya tidak mau singgung gini. Tapi ternyata Tuhan bilang, singgung, biar matuari netanggari bertobat dan kenal Tuhan. Amin. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, melakukan hubungan seks di luar nikah. Ingat baik. Kecemaran, hawa nafsu, terus. Anak-anak muda hati-hati, jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum diberkati di gereja. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, terus. Kedengkian. Coba baca sama-sama. Bapak-bapak saja. 1. Ini saudara yang baca, bukan saya ya. Ini lihat sendiri. Bukan saya yang tulis. Ini firman Allah. Saya cuma hamba, saya cuma alat untuk sampaikan ini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, minum mabuk, joget sampai pagi. Akhirnya dansa joget-joget hawa nafsu di situ. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, coba saya kasih terus Bu. Tidak masuk surga. Ada 2 hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, 2 secara umum. Secara pribadi pun kita sehat-sehat hari ini. Sementara begini, jangan kalau mabuk tiba-tiba mati, ya surga atau neraka? Neraka, Bapak yang jawab ya. Neraka, saudara. Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Kalau orang mabuk, pasti dia mati. Pasti malaikat maut yang jemput dia. Mimpi-mimpi masuk surga, buka mata ternyata. Aduh, asal Tuhan, bukakan pintu, buka ke surga terlambat. Nggak ada lagi waktu untuk kamu bertobat. Selagi kita masih ada di dunia, mari kita bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan, orang pemabuk, orang berzina, orang penjudi, dan lain sebagainya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita pikir kita sesetia gereja masuk surga, belum tentu. Karena Alkitab katakan, saudara, bukan setiap orang. Coba tampilkan ayat berapa Pak? Matius 7, 21, 22 dan seterusnya. Saya membongkar ini rahasia ini, setan gak senang memang. Matius 7, 21, 22 dan seterusnya. Saudara lihat ya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, Pak? Bukankah aku hidup pendeta setiap hari memberitakan Injil? Dia bilang, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai pada hari terakhir Tuhan bilang, kita nak kenal Pak Ngana. Ngana cuma di gereja tapi tuh ini jalan terus. Ngana di gereja tapi ini jalan terus. Alkitab katakan, bapak-bapak, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa mau binasakan bait Allah, Tuhan akan binasakan kita. Karena bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah saudara dan saya. Amin. Contoh Pak, saya kasih contoh. Bapak ada di gedung ini. Gedung ini penuh dengan tai. Kira-kira Bapak betah nggak tinggal di sini? Enggak betah. Begitu juga dengan Roh Kudus. Tuhan bilang, tubuh kita ini tempat kediaman Roh Allah. Kalau kita kasih masuk ke asap rokok, Pak, kalau di sini banyak asap, Bapak betah nggak? Betah nggak? Tidak. Kalau di sini banyak asap, pasti kita keluar semua. Sama dengan Roh Kudus. Kalau kita kasih masuk ke asap rokok di dalam tubuh, dia tidak akan pernah betah tinggal di dalam hidup kita, dan roh setan yang akan menuntun hidup kita masuk ke neraka, bukan ke surga. Haleluya. Makanya dia katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini Tuhan yang katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang setia masuk gereja. Bukan setiap orang yang rajin berdoa baca Alkitab akan masuk, Pak. Belum tentu orang setia gereja dia menjadi pelaku firman. Belum tentu orang setia gereja dia taat kepada firman Allah. Belum tentu. Tapi Alkitab katakan, cuma mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Jadi kalau di sini ada penjual-penjual taktikus, bertobat sebelum terlambat. Amin. Saudara mau marah, mau benci kita, tidak apa-apa. Habis ini kita pulang mobil sejemput, tidak masalah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Sampai di sini. Saya serahkan kepada ya, kita naikkan pujian. Saya undang kita semua berdiri. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdiri sempurnakan kesatuan di dalam Tuhan, bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai sejahtera dalam
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saya cuma hamba Tuhan yang Engkau utus menjadi penyampaian firman Tuhan di rukun keluarga Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Buat iman kami bertumbuh sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Biar setan tidak merampas hidup kami, tapi kekuatan kuasa Tuhan lewat firman Allah yang akan merampas kami supaya surga bisa menjadi warisan kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau terus berkati rukun Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan. Biar persatuan kesatuan tetap terjalin di tempat ini. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua panitia yang sudah mensukseskan acara ini, Tuhan juga berkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hamba berikan kepada Engkau. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya serahkan. Bapak Ibu serta adik-adik yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur di pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi PK Tanggari. Mari nyatakan syukur hati kita melalui pemberian persembahan. Berilah dengan ketulusan hati, jangan ada paksaan. Karena Tuhan akan memberkati persembahan kita. Biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penilaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti
bukanlah walaupun tertiup angin yang kencang, berjalan sangat bagaimana hasil hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatimu senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil hatimu senang. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyuarakan persembahan kita. Ya Tuhan Maha Baik, syukur kami hari ini atas anugerah usia yang baru bagi kami, PK Tanggari di Balikpapan. Dan kami nyatakan dengan pemberian persembahan kami yang sudah terkumpul ini. Pakailah persembahan ini sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu, ya Tuhan. Dan sebagai uang untuk menunjukkan kasih setia Tuhan bagi sesama kami. Amin. Tetap berdiri, kita akan menerima berkat lewat pengutusan. Amanat pengutusan. Berada di penghujung peribadatan, namun kasih persaudaraan masih harus dilanjutkan dalam kehidupan kita besok dan seterusnya. Jadilah pembawa damai sejahtera dimanapun saudara berada, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan.
Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah sudah selesai, Tuhan berkati. Demikianlah ibadah syukur pada sore menjelang malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Silakan untuk memberikan salam persekutuan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, acara kita selanjutnya akan masuk dalam perayaan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Ibu Lendra Mariance Karundeng Sarjana Teologi yang sudah memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam keluarga, suami, anak-anak, dan juga di dalam pelayanannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, acara belum selesai. Masih ada perayaan. Jadi saya mohon Bapak Ibu serta adik-adik sekalian tetap sabar dan bersama-sama dengan kami PK Tanggari untuk merayakan hari ulang tahun PK Tanggari. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Tirsa yang akan memandu kita di dalam perayaan. Bapak Ibu, adik-adik hadirin sekalian,
setelah kita disapa oleh firman Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya dengar keras tadi, tapi puji Tuhan kalau kita dapat melakukannya. Dan kita akan melanjutkan pada perayaan ulang tahun PK Matuari Netanggari di Balikpapan. Dan untuk mengawalinya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu himne Balikpapan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perayaan. Yang pertama adalah prosesi kue ulang tahun. Disilakan yang sudah bertugas, dan mungkin boleh ditaruh di tengah. Oh, pindah di atas ya? Oke. Minta tolong. Saya akan memanggil Ketua Panitia. Itu yang gemuk itu. Ya, yang angkat satu.
dan juga Ketua PK Bapak Agus Kaunang. Ini adalah kue ulang tahun dari yang tradisional dan modern. 4 dan 7 menandakan usia PK Tanggari. Hadir berkarya di Kota Balikpapan. Dan untuk prosesi awal kami persilahkan Ketua Panitia dan Ketua PK Tanggari untuk menyalakan lilin ulang tahun di angka 4 dan angka 7. Sambil lilin dinyalakan, saya akan memanggil kami undang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu ulang tahun ya, musik. Oh, kita nyanyi dulu, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Hadirin silakan berdiri. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Semua bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan lilin ulang tahun akan ditiup bersama oleh Ketua PK dan Ketua Panitia. Ketua PK mewakili pengurus dan Ketua Panitia mewakili panitia. Itu 1, 2, 2,5. Kamera action 3. Mana tepuk tangan? Kami mengundang Bapak Ibu yang akan saya sebutkan untuk boleh maju ke depan di atas panggung. Penasehat PK Tanggari, Bapak Vence Oleh. Sambil kue dipotong, saya panggil Bapak Vence Oleh, Ibu Leslie Oleh, Ibu Leslie Oleh Bais, Ibu Leher Wagai Sumlang, Ibu Nonce Bernadu Sumlang, Bapak Michael Karundeng, Pelayan Firman, Ibu Lendra Karundeng, mewakili Wakorma Esa, Bapak Hence Tumeu, mewakili PNT, Bapak Agus Bolung, dan mewakili orang tua Ibu Weni Karundeng, mewakili anak-anak Derli Rutukahu. Penasehat PK Tanggari kami undang untuk berada di panggung. Ibu Weni Karundeng mewakili orang tua.
piring kuenya dibagi, dipegang dulu ya. Dipegang dulu piringnya. Di sini ada yang mewakili orang tua dan mewakili anak-anak, menandakan bahwa PK Tanggari itu ada yang sudah lanjut usia dan ada juga anak-anak yang baru bertumbuh. Dipegang dulu ya, Oma. Ya, semua sudah pegang kue. Kasih lihat dong kuenya, mau dipoto. Lihat kamera. Maju-maju dikit. Ya, ketua panitia juga. Ya, nah, maju lagi. Lihat kamera dulu, senyum. Silakan Bapak Ibu mencicipi kue ulang tahun PK Tanggari. Gak usah dihitung toh, mau hitung weh. Hitung sampai berapa? 1, 2, 3, silakan. Enak? Terima kasih. Enak? Sudah enak, gratis. Silakan dilanjutkan makan di tempat duduk. Kecuali pelayan firman. Kecuali Ibu Lendra, stop dulu di sini. Oma silakan turun. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Ibu Lendra maju dikit. Pasti Bapak Ibu tidak tahu kenapa dia saya tahan di sini. Gak ada yang tahu pasti. Cuma saya yang tahu. Sungguh karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena pada hari ini di saat PK Tanggari merayakan ulang tahun ke-47, ternyata Tuhan berkehendak juga pada hari ulang tahun keluarga Ibu Pendeta Lendra Karundeng dalam keluarga Misa Karundeng. Kami mengundang Bapak Daniel dan anak Grace untuk maju ke panggung. Terima kasih sudah merayakan bersama kami hari ulang tahun perkawinan keberapa Bu? Bu, keberapa? Perkawinan keberapa? Ke-16 tahun. Silakan Bapak dan adik Grace. Ada yang mau disampaikan? Singkat aja Pak, 1 menit. Iya. Oke, puji Tuhan, shalom. Ya.
yang saya mau sampaikan kepada PK Tanggari. Saya bangga menjadi bagian daripada Tanggari. Bangga karena dapat orang Tanggari. Dan sampaikan terima kasih banyak kepada PK Tanggari yang pernah juga 2009 saya undang dalam pernikahan saya di Gunung Tabor, dan saya percaya Bapak Ibu yang masih ada hadir waktu itu. Hari ini adalah hari pernikahan saya dengan istri. 2009 kami nikah di Gunung Tabor, LKI. Dan semua orang Manado waktu itu saya undang. Dan Bapak Ibu pasti hadir, masih ingat itu menjadi bagian dari hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dalam hidup kami, mendukung kami waktu hadir dalam acara, juga sampai hari ini masih diundang bertemu, dan satu kebanggaan yang luar biasa. Terima kasih. Saya firman Tuhan tadi itu luar biasa, Tuhan. Merajut kebersamaan itu yang betul adalah merendahkan hati kita, hidup kita. Tuhan Yesus sudah kasih contoh sama kita. Dia bilang mengosongkan diri menjadi hamba dan seorang manusia. Ya, sudah kasih contoh bagaimana caranya menghargai satu dengan yang lain. Mungkin istri saya bilang perbedaan tadi, tapi saya bilang hargai. Dan mereka yang dari 78 sampai hari ini sudah tua oma, itu kebanggaan yang luar biasa. Anak cucu sampai hari ini, dan saya percaya seterusnya PK Tanggari akan berdiri teguh. Satu, membangun kerajaan Allah. Dua, membangun keluarga yang takut Tuhan. Yang ketiga, membangun kota Balikpapan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menghargai kami. Terima kasih banyak. Kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan untuk Bapak Daniel Nisa dan Ibu Lendra Karundeng serta adik Grace. Silakan cicipi kue. Gimana waktu pengantin dulu? Setelah ini bersiap-siap hiburan, yaitu Tumaten dan dance. Satu, dua, tiga. Yeay. Ada Grace lagi. Ya, terima kasih sudah mencicipinya. Sekali lagi Tuhan berkati Terima kasih. dalam perjalanan sebentar, dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terakhir, saya sampaikan mohon maaf kalau salah buat Bapak Ibu. Jangan jujur-jujur dengan kami. Manusia yang kelemahan. Tuhan kami memberkati Bapak Ibu. Tuhan pasti menyertai. Senang saya jumpa dengan Oma. Senangnya luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Maaf, ada yang ketinggalan. Ibu Lendra, Bapak Daniel dan adik Grace boleh berdiri sebentar di depan sini, Jo. Nggak usah di panggung. Sorry, ada ketinggalan. Terimalah bingkisan kasih dari kami. Mana fotografer? Ya. Terimalah dengan penuh kasih, karena kami juga mengasihi Bapak dan Ibu. Ketuanya mana? Ketua PK? Foto. Mari Bapak Ibu kita saksikan penampilan dari Tumaten dan Dance. Kita tepuk tangan.
untuk tempatan dan dance. Nah, di panggung? Di panggung. Ya. Cuma tadi sudah terlalu lain ini. Sini dulu. Kapan? Sudah dia tadi suara.
Asian Games dengan pasukan kuningnya. Hadirin sekalian, kita akan masuk pada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia. Kami panggil dengan hormat Ibu Sandra Langitan Kauna. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur serta ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dalam acara ibadah syukur dan perayaan HUT PK Tanggari ke-47 hari Sabtu 30 Agustus 2025 di Hall Balkoni ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Marian Celendra yang sudah melayani kami dalam ibadah syukur tadi. Kebetulan beliau adalah seorang pendeta yang berasal dari Desa Tanggari dan saat ini beliau sedang bertugas pelayanan di suatu daerah di Banjarmasin, itu benar ya? Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Semoga Ibu Pendeta dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelayanannya dimanapun berada. Amin. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Kedua Pengurus Wakor Balikpapan, Bapak Hence Tumewu, beserta Ibu Desi. Kebetulan Ibu Desi kenal ya, kita satu pernah bareng rally mobil. Selamat datang. Kemudian ada penasehat PNT, Bapak Hani Hans Bolung, beserta Ibu Dr. Balerina. Kebetulan Pak Hans juga kakaknya, Pak Rudi Bolung. Sama-sama kami pernah berdinas di Pulau Bunyu dan barengan juga pindah dari Pulau Bunyu ke Balikpapan tahun 2001. Jadi kenal sama kakaknya Pak Hans. Kemudian ada Ketua 2 PNT Bapak James Wangke beserta Ibu. Selamat datang. Dan ibu-ibu perwakilan dari PK Air Madidi dan PK Sawangan. PK Air Madidi dan PK Sawangan adalah PK tetangga kami Tanggari, karena setiap kali harus melewati Sawangan dan Air Madidi kalau mau ke Air Madidi atau ke Bitung. Amin. Selamat datang. Saya lupa bawa kacamata. Tulisannya kecil. Terima kasih kami juga kepada orang-orang Tanggari yang berdomisili di Sangatta, Bontang, Samarinda dan sekitarnya yang boleh berkenan hadir malam hari ini. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami melihat kehadiran Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu hadir di tempat ini. Semoga kami bisa berbagi sukacita dengan Bapak Ibu semuanya lewat ibadah syukur ini dan perayaan HUT PK Tanggari ke-47 malam hari ini. Kemudian secara khusus pula kami mau sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Penasehat PK Tanggari. Ada Bapak Fence Oleh, Ibu Rehat Wage Sumlang yang merupakan penasehat tersenior kami. Karena kemarin baru berulang tahun yang ke-89. Jadi beliau paling senior di PK Tanggari dan juga merupakan mantan penasehat kami. Ada Ibu Nonca Bernardo Sumlang yang merupakan adik dari Ibu Rehet. Ada Ibu Leslie Oleh Dumais.
Kemudian ada Bapak Michael Karundeng dan Bapak Agus yang saat ini sebagai Ketua PK Tanggari. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan dukungannya kepada kami panitia dalam menjalankan program-program ini. Tak lupa ucapan terima kasih saya secara pribadi kepada seluruh panitia yang sudah bekerja mempersiapkan segala sesuatu mulai dari janji iman, usaha pencarian dana, mengadakan beberapa lomba, sampai malam ini masih setia dan siaga demi lancarnya ibadah dan perayaan HUT PK Tanggari malam hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini, juga kepada organis, petugas sound system, security, terima kasih banyak. Seperti pepatah lama mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Demikian juga kami, panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan ibadah syukur dan perayaan PK Tanggari ke-47 malam hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bukan ada request dari panitia. Kami mohon semua panitia untuk dapat bergabung ke depan. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu ungkapan sukacita kami dalam rangka HUT PK Tanggari. Teman-teman panitia, mari naik panggung. Teman-teman panitia, silakan naik panggung. Kita menghormati waktu yang ada. Ada yang sepeda kostum, tidak apa-apa, gunakan. Mari cepat-cepat. Sebuah lagu yang akan panitia nyanyikan untuk lebih menambah sukacita dalam ulang tahun ini. Sudah semua? Musik? Yeah.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan Ketua PK Tanggari di Balikpapan. Dengan hormat kami panggil Bapak Agustinus Kauna. Iya. MC bilang 1 menit. Panjang atau pendek itu? Pendek. Kalau begitu, makan rambutan dengan kacang panjang. Kalau sambutan, jangan panjang-panjang. Terima kasih. Belum ya? Shalom. Shalom. Dapat tahu kalau belum makan. Shalom. Terima kasih. Yang pertama, bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian selaku warga Tanggari yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Karena kemurahan itu juga lah yang mengantar kita sampai pada saat ini dalam satu rangkaian ibadah syukur HUT ke-80 Republik Indonesia dan ke-47 PK Tanggari yang ada di Kota Balikpapan. Amin. Atas kemurahan Tuhan itu juga lah, dengan penuh rasa syukur dapat kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara undangan yang pada malam hari ini dengan penuh sukacita boleh datang bersama merayakan sukacita ini. Tentunya yang kedua kepada pengurus Wakor Maesa, dalam hal ini ada beberapa orang yang hadir saat ini. Ada Pak Hence, ada Pak Hani, ada Ibu Balarina, dan kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang yang dengan penuh sukacita meninggalkan kegiatan untuk ada bersama dengan PK Tanggari saat ini. Kasih aplaus dulu dong. Amin. Jarang-jarang kegiatan PK ada beberapa pengurus yang hadir, khususnya Wakor Maesa. Mungkin baru di sini kali ya. Betul kan? Kalau tidak salah. Kalau salah berarti salah, gitu kan?